Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait uji one way ANOVA. Di sini secara garis besar Anda akan diajak untuk memahami bentuk hipotesis ANOVA dan bagaimana perhitungan uji ANOVA one way. ANOVA termasuk dalam salah satu uji parametrik, sehingga skala data yang digunakan adalah minimal interval ratio. Kemudian tujuan uji ini adalah untuk menguji perbedaan atau menguji komparasi lebih dari dua kelompok. Jadi kalau kemarin ada yang namanya uji T, jadi kalau uji T itu diperuntukkan untuk 1 sampai 2 kelompok. Kalau lebih dari 2 kelompok atau 2 grup, maka kita langsung menggunakan uji ANOVA, di mana sifat dari kelompok dalam uji ini adalah tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau bebas. Jadi dikenal sebagai independent test, komparasi untuk lebih dari 2 kelompok. Jadi minimal untuk 3 kelompok. Di sini salah satu contoh kasusnya adalah misalnya terdapat kelompok partisipan yang dipisahkan berdasarkan BMI atau Body Massa Index, di mana ada kelompok underweight, normal weight, overweight, dan obese. Nah, di sini ada 4 kelompok yang ingin dicari perbedaannya, di mana setiap kelompok bukanlah kelompok yang berpasangan, melainkan kelompok yang bebas, maka kita bisa menguji menggunakan uji ANOVA. Hipotesisnya adalah membandingkan rata-rata, ya. Jadi di sini untuk H0-nya adalah pernyataannya tidak ada perbedaan rata, misalnya tadi BMI, rata BMI pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Atau semua kelompok memiliki BMI yang sama. H1-nya adalah minimal satu pasangan kelompok memiliki min yang berbeda. Jadi kalau dalam ANOVA, kita nggak bisa bilang langsung kelompok 1 dengan kelompok 2, tetapi kita baru bisa mengatakan minimal satu pasang kelompok memiliki rata yang berbeda. Nanti sebenarnya setelah ANOVA ada namanya uji perbandingan berganda atau uji lanjutan. Itu biasanya akan Anda temukan nanti di manajemen data insya Allah semester 5. Kemudian formula ANOVA adalah ini. Jadi sigma NJ dikali X ke J dikurang X yang dikuadratkan dibagi K dikurang 1 dibagi sigma-sigmanya X dikurang XJ kuadrat dibagi N dikurang K, di mana ini untuk pemutusan kriteria penolakan kita punya degree of freedom-nya 2, ada di F1, ada di F2. Degree of freedom satunya adalah K dikurang 1 atau banyaknya kelompok perlakuan. Tadi di atas kita punya 4 kelompok, maka kalau kita menggunakan kasus itu 4 dikurang 1, maka di F1-nya 3, di F2-nya adalah N dikurang K. N di sini adalah banyaknya seluruh data dikurangi kelompok perlakuan. Kemudian rumus yang berikutnya dirangkum dalam sebuah tabel. Ini adalah ANOVA prosedurnya, di mana sebenarnya dari rumus yang di atas ya, nih, yang ini adalah yang ini, yang SSE adalah yang di bawahnya. Kemudian nanti kita akan menghitung F dengan cara membagi MSB yang dibagi MSE setelah kita melalui perhitungan ini. Oke, jadi ini adalah formulanya. Jadi kalau nanti misalnya ada contoh latihan atau soal UAS, ini perlu Anda jabarkan dulu, baru Anda bikin tabel keduanya untuk memaparkan angka-angkanya. Kita langsung ke contoh soal supaya Anda semakin paham bagaimana cara menyelesaikannya. Nanti kalau UAS boleh pakai kalkulator ya, tidak boleh pakai HP. Contoh soal, sebuah percobaan klinis dilakukan untuk membandingkan program pengurangan berat dan sejumlah partisipan dipilih secara random, di mana mereka mengikuti program selama 8 minggu. Partisipan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, di mana mereka boleh memilih komponen berat pada badan yang tertarik untuk mereka hilangkan. Dalam kelompok juga disertakan adanya kelompok placebo atau kelompok kontrol. Jadi kelompok placebo ini adalah kelompok yang seakan-akan diberi perlakuan tetapi sebenarnya tidak.
Jadi misalnya ini adalah sebuah program diet ya. Misalnya ada sebuah treatment atau sebuah pengobatan, misalnya kelompok 1 obat A, kelompok 2 obat B, kelompok 3 obat C, maka kelompok 4 itu biasanya juga akan diberikan seakan-akan obat, tapi sebenarnya isinya mungkin air mineral saja, atau sesuatu yang memang tidak akan mempengaruhi apapun dalam tubuhnya. Di sini kita memperoleh 20 pasien yang setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Jadi pasien-pasien ini ada kelompok yang untuk menghilangkan kalori, ada kelompok yang untuk menghilangkan lemak, ada kelompok untuk menghilangkan karbohidrat, dan ada kelompok kontrol. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4. Maka K kita sama dengan 4. Ada berapa N kita? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 5, ini 5. Maka N kita ada 20. Nah, di sini saya menggunakan bantuan table yang saya pakai, yang saya tuliskan di Excel supaya saya enak menghitungnya ya. Yang pertama adalah kita menghitung keseluruhan dulu, keseluruhan rata-rata dari populasi yang ada. Jadi ini saya tambahkan semua. 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 4 sampai seterusnya menghasilkan 71. 71 dibagi 20 adalah 3,55. Total rata keseluruhan. Ya. Kemudian saya menghitung rata per kelompok. 8 tambah 9 tambah 6 tambah 7 tambah 3, 33 dibagi 5, 6,6. Yang low fat 2 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 1, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sampai seterusnya. Disebut rata per kelompok. Jadi saya sudah punya rata kelompok low kalori, rata kelompok low fat, rata kelompok low karbohidrat, dan rata kelompok kontrol. Seterusnya, saya akan menghitung nilai SSB atau Sums of Square Between. Ya, rumusnya tadi yang ada pada tabel saya turunkan dulu satu persatu, di mana sigma N ke J yang dikalikan XJ dikurang X bar yang dikuadratkan. Jadi rata per kelompok ya dikurang rata keseluruhan. Nih, tadi 3,55 rata keseluruhan. Jadi NJ-nya adalah banyaknya data per kelompok. Jadi tadi kita punya tiap kelompok ada 5 orang. Maka N-nya 5, 5, 5, 5. Nanti Anda membuat tabel seperti ini supaya lebih mudah ya. Kemudian setiap kelompok tadi sudah saya cari rata per kelompoknya adalah yang pertama 6,6, yang kedua 3, yang keempat adalah 3,4, yang terakhir 1,2. Kemudian tadi rata keseluruhan 3,5 semua sama. Kemudian di sini 6,6 dikurang 3,55, 3,05. 3 dikurang 3,55. 3,4 dikurang 3,55. Ini hasilnya. Ya. Kemudian hasil ini semua saya kuadratkan. Setelah saya kuadratkan, yang kolom paling kanan itu adalah hasil dari 9,3 dikali 5, 46, sekian-sekian. 0,3 dikali 5, 1,5 sekian-sekian. Seterusnya sampai di bawah, kemudian saya tambahkan semua, hasilnya adalah 75,75. Saya sudah memperoleh hasil SSB, Sums of Square Between. Seterusnya, saya akan menghitung SSE atau Sums of Square Error. Nah, ini dilakukan per kelompok, per perlakuan, sehingga ada 4 tahapan. Ya. Yang pertama, kelompok 1 ada kelompok low kalori. Rumusnya adalah sigma dalam kurung X dikurang rata dalam kelompok yang dikuadratkan. Jadi data yang di atas tadi saya taruh lagi di bawah 89673 rata dalam kelompok. Jadi rata low kalori adalah 6,6.
8 kurang 6,6, 1,4. 9 kurang 6,6, 2,4. Seterusnya seperti itu. Kemudian angka yang ada di sini dikuadratkan. Selanjutnya, pada kolom ini 1,96 ditambah 5,76 ditambah 0,36 ditambah 0,16 ditambah 12,96, hasilnya adalah 21,2. Itu adalah SSE untuk kelompok pertama. Kelompok kedua juga sama, ya. Jadi saya akan menghitung SSE untuk kelompok low fat. Caranya sama. Jadi ini adalah nilai X, ini adalah rata dalam kelompok. Saya kurangkan nilai X dengan rata dalam kelompok, kemudian dikuadratkan, hasil kuadrat semua ditambahkan. Selanjutnya kelompok ketiga ada low karbo. Ya, kemudian kelompok 4 adalah kelompok kontrol. Kalau sudah ketemu semua hasil dari SSE tiap kelompok, maka jumlah SSE dalam tiap kelompok ditambahkan. 21,2 tambah 10 tambah 5,2 tambah 10,8, maka SSE keseluruhan kita adalah 47,2. Tadi kita udah dapat SSB 75,75, SSE-nya adalah 47,2. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan hasil yang sudah kita hitung ke dalam perhitungan UGF tadi. Jadi, di sini untuk kategori source of variation ada between treatment, SSB-nya adalah 75,75, SSE-nya 47,2, SST-nya adalah 75,75 ditambah 47,2. Kemudian di F-nya, K dikurang 1 adalah banyaknya perlakuan dikurang 1 atau banyaknya kelompok. Kelompok kita ada ya 4. Low fat, low karbo, low kalori, dan kontrol. Di F3-nya adalah banyaknya seluruh data dikurang kelompok. 20 dikurang 5. Hasilnya adalah 15. Mohon maaf. Ini bukan 20 dikurang 5 ya, tapi kelompok kita ada 4. 20 dikurang 4, hasilnya adalah 16. Kemudian di sini di bawahnya N kurang 1, 20 dikurang 1 sama dengan 19. Jadi ini revisi ya, jadi K kita sama dengan 4. Jadi di sini N dikurang K, 20 dikurang 4 sama dengan 16. K kita 4. Selanjutnya MSB. Nilai ini dibagi nilai yang di sini. 75,75 dibagi 3, 25,25. MSE 47,2 dibagi 16. Nah, tadi hasilnya kita revisi ya. Maka di sini Anda akan mencari nilai 47,2 dibagi 16. Hasilnya adalah 2,95. Nah, kemudian di sini berarti MSB dibagi MSE. 25,25 dibagi 2,95. 25,25 dibagi 2,95 sama dengan 8,55. Itu adalah nilai F hitung kita. Maka nilai F hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai betul. Kita akan punya namanya tabel F. Nah, berarti di sini kita ganti dulu. Di F-nya adalah 16, bukan 15. Maaf, saya salah ketik kemarin. Berarti di F1-nya adalah 3, di F2-nya adalah 16. Berarti di sini. Nah, kita punya nilai F tabel adalah 3,24. 3,24 dibandingkan dengan 8,55. F hitung 8,02, F tabel 3,24. Maka hasilnya F hitung lebih besar daripada F tabel. Artinya apa? Kita memiliki kesimpulan bahwa
Ya. Hanul gagal ditolak. Hanul ditolak, mohon maaf. Hanul ditolak, berarti minimal terdapat satu pasang kelompok diet yang berbeda untuk berbagai pengurangan, atau hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat metode program diet menghasilkan jumlah kehilangan yang berbeda pada tiap kelompok diet atau perlakuan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen. Berikut adalah latihan yang perlu Anda kerjakan. Silahkan kerjakan di atas kertas folio bergaris, kemudian di-scan dan dikumpul melalui kolom tugas yang akan saya bukakan di kolom tugas kelas biostat. Karena saya baru mulai men-share bahan ini pukul 9.30, maka tugas ini silahkan dikumpul di pukul paling lambat 14.00 WITA. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.